Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas film dari requestan kalian, yaitu Bob Marley One Love. Buat kalian mau request juga bisa komen di bawah ya. Jadi kita spill dulu dikit tentang ceritanya. Yang mana film ini menceritakan tentang perjuangan seorang bapak reggae dunia, yaitu Bob Marley, menjadi bintang terkenal sampai bisa membuat kedamaian dengan musiknya di Jamaika yang pada saat itu lagi banyak kekacauan di sana. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja eksekusi ceritanya. Cerita berlatar di Jamaika pada tahun 1976. Kita diperlihatkan dengan bintang Jamaika, yaitu Bob Marley. Di sini, Bob Marley dan bandnya lagi adain acara konferensi pers, rencana konser kedamaian di Jamaika, dan semuanya itu gratis. Dan saat Bob yang lainnya lagi main bola, tiba-tiba dia mendapatkan serangan tembakan sama orang gak dikenal di sana. Kemudian, Bob dan anaknya pun langsung cabut dari sana. Namun saat di tengah perjalanan, ternyata lagi ada pemeriksaan kendaraan. Untunglah ada yang kenal Bob ini dan dia pun berhasil lolos di sana. Bob pun sudah sampai di pinggir pantai, dan di sana dia bersama istrinya yang bernama Rita. Kemudian Bob ini pergi lagi ke kantor band dia. Di sana dia langsung bertemu dengan Chris selaku produsernya, dan juga Don selaku manajernya. Pada malam harinya, Rita ini datang ke tempat si Bob untuk latihan band bersama si Bob ini. Setelah selesai, Rita ini langsung cabut karena harus ngurus anak-anaknya di rumah. Dan saat mau pulang, Rita ini ngelihat ada sekelompok penyusup di sana. Kemudian, Bob dan Don yang lagi ngebahas kerjaan, dia tiba-tiba diserang di sana oleh penyusup tadi. Untunglah tembakan itu gak fatal buat si Bob kecuali si Don. Dan Rita yang tadi di luar, dia pun juga kena serangan di sana. Untunglah Rita ini bisa selamat karena rambut gimbalnya yang menghentikan pelurunya terkena otak. Kemudian cerita pun flashback ke masa lalu, saat Bob ini bertemu dengan si Rita. Yang ternyata Bob ini ditinggalin oleh ibunya ke Amerika dan hanya ngasih sebuah foto ayahnya. Begitu juga sama si Rita yang ditinggal oleh ibunya. Setelah itu, Bob ini kedatangan teman yang menyarankan untuk pergi ke tempat tinggi agar mereka aman. Dan mereka pun akhirnya mutusin buat berangkat. Mereka pun sudah sampai di tempatnya dan langsung membahas rencana mereka ke depannya. Kemudian, salah satu orang di sana pun ngasih tahu kalau mereka berhentiin konsernya sekarang, itu sama aja kita kalah. Kemudian, Bob dari kejadian kemarin, dia pun jadi kepikiran karena ada yang ingin membunuhnya. Setelah itu, Bob ini ditenangin sama bapak di sana yang ngomong, "Tenang Bob, semuanya ini adalah ujian." Rastafari. Dan keesokan harinya, waktu konser perdamaian Bob Marley pun dimulai dengan didatangi oleh ribuan orang di sana.
Bob yang masih dibayang-bayangin sama kejadian malam penyerangan, dia pun gak kuat dan menghentikan konsernya itu. Kemudian Bob ini ngasih tahu kalau dia saat ini gak bisa berada di Jamaika. Dan menyuruh Sherita ini buat bawa anak-anaknya ke Amerika untuk ke tempat ibunya, biar mereka semua aman. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu si Bob yang sad. Dia nggak dianggap oleh ayahnya sebagai anaknya. Lalu Bob pun hijrah ke Inggris. Them rock English monarchy, you know? Skip. Namun saat lagi nyantai, Bob ini malah ditangkap polisi di sana. Yang alhasil dia pun ditahan di sana. Skip up. Skip. We no have nothing. No have nothing. Kemudian, tak lama dari itu, Bob ini kedatangan si Chris yang menjemputnya. Setelah itu, Bob pun yang sudah mendapatkan sedikit jawaban, dia pun mulai bilang ke si Chris kalau dia akan membuat sebuah album baru buat ngejangkau audiens yang lebih besar lagi. Dan sekarang, Bob pun mulai latihan lagi bersama The Wailers. A mystic blowing through the air. In the sound that we have to create. Yes, like a natural. Karena masih ada yang kurang kayak yang si Bob mau, dia pun minta tolong ke Sherita buat bantuin dia bikin album barunya. Keesokan harinya, Bob kedatangan kepingan Pajel yang kurang, seorang gitaris buat mensukseskan album barunya ini. Where you born, Junior? Jamaican boy. Sedangkan di Jamaika, keadaan di sana jadi sangat kacau dengan bertambahnya korban jiwa. Dan semua ini karena dua partai politik yang berlawanan dan saling memprovokasi, yang melibatkan warga sipil di sana. Kemudian, Bob yang lagi bikin lagu, dia kedatangan Sherita yang ke sana. Bob yang melihat Sherita ini dia langsung senang dan langsung menyuruh Sherita ini buat dengerin lagu barunya ini. Setelah itu, teman Bob ini lagi nyetel musik backsound sebuah film yang berjudul Exodus. Bob setelah mendengar itu pun dia jadi punya ide buat judul album barunya, yaitu Exodus. Dan Bob juga langsung membuat lagu dengan judul Exodus. You make a movie? Junior Marvin, where you at? Something I never pick some up. Yes, skipper. People will fight you down. Keesokan harinya, saat Bob ini lagi jalan-jalan santai, dia kedatangan orang dari Jamaika yang membujuk Bob ini buat pulang ke Jamaika buat mendamaikan kekacauan saat ini. Bob yang belum siap, dia pun menolak mentah-mentah ajakan itu. Setelah itu, Bob dan yang lainnya pun mulai latihannya lagi. Kemudian, Bob dan timnya pun lagi ngebahas buat foto sampul di album baru mereka. Di sini salah satu orang di sana nggak srek sama desainnya karena terlalu simple, nggak ada identitasnya. Namun karena si Bob setuju dan juga suka, mereka pun jadi sepakat pakai itu. Dan setelah itu, mereka ini membahas buat tur mereka ke Eropa dan juga Afrika. Africa. Kemudian cerita berpindah ke masa lalu, yang mana Bob dengan band pertamanya yaitu Wailing Wailers. Mereka dengan lagu terbaiknya pun akhirnya diterima buat rekaman di sana. Setelah itu cerita berpindah ke tahun 1977 di Paris. Bob yang lagi main bola, dia mendapatkan cedera di sana. Kemudian, pada malam harinya, konser Bob Marley and the Wailers pun dimulai. Mulai dari negara Paris, Belgium, Netherlands, Jerman Barat,
sampai ke Sweden. Semuanya pun disambut oleh antusias warga di sana. Dengan suksesnya konser mereka, album Exodus ini berhasil menjadi bestseller di zaman itu. Setelah itu, Bob selama ini ternyata menahan rasa sakit di kakinya karena cedera yang dialami pada saat main bola. Dan Bob juga nggak pengen ke rumah sakit sebelum turnya ini selesai. Kemudian saat di Paris, Bob Marley and the Wailers pun menjadi bintang di sana. Chris pun tak lupa memperkenalkan Bob ini dengan orang-orang penting Paris di sana. Kemudian Rita yang lagi nyantai dia ngelihat kalau si Don ini lagi korup uang konser buat di Afrika nanti. Setelah itu, Bob yang lagi pesta, dia lagi ngelihat si Rita ini lagi ngobrol asik sama orang di sana yang seorang produser. Dan perdebatan pun terjadi antara mereka. Yang mana Rita ini capek karena dia harus jadi istri sekaligus prajurit buat si Bob ini. Sedangkan si Bob dia lagi cemburu sama si Rita dengan pria dari Jamaika. Kemudian dengan sangat profesional, mereka berdua pun masih ngelanjutin konsernya tanpa ada masalah sedikit pun. Setelah selesai, Bob yang ngeliat si Don ini, dia pun langsung sangat emosi menghajar si Don ini yang telah membohonginya karena telah mematok harga yang mahal dan juga mengkorupnya buat di konser di Afrika. Yang mana tujuan konser Bob ke Afrika ini bukan soal uang. Untunglah ada si Rita dan temannya yang menahan si Bob ini. Setelah itu, Chris ini datang dan dia melihat luka si Bob ini yang sudah parah dan menyuruh Bob ini buat ke dokter. Saat sudah dicek oleh dokter, ternyata Bob ini terkena kanker kulit yang sangat langka di jempolnya itu. Skin cancer from a man I step on my toe. Do you know if it runs in your family? Kemudian Bob pun menyendiri meratapi masa depannya ini. Di sini Bob memberitahu Chris tentang pengobatannya kalau dia harus memotong jempolnya buat menghentikan penyebaran dari penyakitnya ini. Dan si Bob ini malah gak mau memotong jempolnya ini. Kemudian Bob yang mau sendiri, dia pun nyuruh si Chris ini buat pergi. Pada malam harinya, Bob yang lagi stres, dia kedatangan si Rita buat mengsupportnya. Any other time? Dan cerita pun berpindah ke tahun 1978. Bob ini memutusin buat datang ke kampung halamannya yaitu Jamaika. Dan di sana dia sudah seperti presiden, yang mana disambut oleh ribuan warga Jamaika di sana yang sangat antusias. Dan saat sudah sampai, Bob ini kedatangan pelaku penembakan pada masa lalu yang meminta maaf. Bob yang gak punya dendam, dia pun dengan rendah hati memaafkan orang itu dengan lapang dada. The seed planted. Kemudian pada malam harinya, Bob ini lagi diwawancarai. Kenapa dia bisa balik lagi ke Jamaika dan ngadain konser perdamaiannya lagi? Di sini, Bob pun ngejawab kalau hidupnya dia saat ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk rakyatnya, buat mereka semua bisa bahagia. Kemudian, hari konser Bob Marley and the Wailers pun tiba, dengan didatengin oleh ribuan penonton di sana yang sangat antusias.
Dan pada konser itu, Bob Marley ini di depan semua negara, dia menyatukan 2 pemimpin politik yang berseberangan di Jamaika sebagai simbol persatuan dan perdamaian bagi rakyat Jamaika. Kemudian pada tahun 1980, untuk memperingati hari berakhirnya kolonial Zimbabwe, Bob Marley pun mengadakan konser di sana. Bob Marley pun harus tutup usia pada tahun 1981 karena kankernya itu. Dan cerita One Love pun selesai. Terima kasih yang sudah nonton dan juga order tiket film 21. Bye-bye.